beribadah di sini hari ini. Amin. Kami rindu Roh Kudus datang di sini Tuhan. Amin. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang lemah ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi lemah yang kuasa bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Semua ibadah siang hari ini serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. 안녕하세요. 안녕하세요. Amin. Bapak Ibu bisa bahasa Korea ya? Bisa. Apakah sudah pernah ke Korea? Belum? Sudah masuk di Bayan. Ada juga. Masih di Iman, Pak. Ya. Sudah tahun dalam ini iman. Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara sudah kunjung di Korea, jalan-jalan di Korea. Amin, haleluya. Sebenarnya saya orang Korea Selatan, bukan Korea Utara ya. Kalau orang Korea Utara datang di sini, dia sangat berbahaya. Iya, dia mengikuti Kim Jong Un, ya pemimpin Korea Utara. Oke, tolong tampilkan PPT-nya. Ya, saya pelayanan di Indonesia sebagai misionaris sudah 18 tahun. Tahun 2007 saya masuk di Indonesia sebagai gembala gereja Korea. Selama 3 tahun saya melayani di situ. Kemudian saya pulang ke Korea sebentar. Dan Tuhan memanggil saya lagi datang di Indonesia untuk pelayanan bangsa Indonesia. Jadi selama 11 tahun pelayanan di Yogyakarta. Terus saya mengajar mengajar di sekolah teologi di Yogyakarta, mengajar misiologi dan mengajar sejarah gereja, mengajar bahasa Korea, mengajar penginjilan seperti itu. Kemudian saya pindah ke Malang dengan keluarga saya. Saya bergabung dengan Sinode GGP, Gereja Gerakan Pentakosta selama hari ini. Jadi saya tidak tetap satu gereja, saya keliling di gereja-gereja di Jawa Timur dan seluruh Indonesia sebagai misionaris. Ya, saya kenalkan keluarga saya. Oke, nanti kita baca firman Tuhan ini. Ya, oke. Ini keluarga saya. Saya punya satu istri, kemudian 3 anak. Yang putri sulung saya ini kuliah di Amerika Serikat, ambil psikologi kriminal. Sudah 3 tahun, tahun depan akan wisuda. Tapi sebagai misionaris nggak bisa mengirim anak ke Amerika Serikat karena masalah keuangan. Ya, jadi seluruh misionaris harus ada sponsor dari gereja Korea. Tapi saya kurang. Rekening bank saya selalu kosong, nggak ada lagi. Jadi saya nggak bisa mengirim anak saya ke Amerika Serikat untuk kuliah. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengizinkan kami, anak saya bisa dapat beasiswa selama 4 tahun, 100%. Puji Tuhan. Dan Tuhan memberikan uangnya untuk biaya asrama sama biaya kehidupan. Tuhan semuanya tanggung jawab. Jadi saya tidak pernah mengirim uang kepada anak saya $1 pun. Saya selama ini saya tidak tahu nomor rekening anak saya. Tuhan tanggung jawab kehidupan anak saya. Haleluya. Kemudian ini anak laki-laki ini nomor 2 ini, dia sekarang di Korea sendirian. Sekarang dia menyiapkan masuk ke universitas, tapi saat ini dia sangat sulit, ya. Ada masalahnya. Tapi Bapak Ibu berdoa untuk anak saya, cukup doa supaya dia kehidupan dia lancar dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ini anak putri bungsu saya ini lahir di Yogyakarta. Ya, sekarang sudah SMP, tinggal di Malang dengan saya dan istri saya. Saya kenalkan istri saya, silakan berdiri. Ya, namanya Elia, Ibu Elia. Ya, orang Korea juga ya. Ya, silakan duduk. Oke, mari kita baca firman Tuhan.
Kisah Para Rasul 2 pasal 2 ayat 14 sampai 21. Ya, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka panggillah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah cangkala berkataku ini." 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi 16 ya, maaf. Tetapi itulah dengan Nabi Yoel akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengatakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi terang sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ininya firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus dicurahkan untuk semua bangsa, untuk semua manusia. Amin. Amin. Turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah peristiwa sangat istimewa, sangat luar biasa. Para murid berkumpul bersama setelah kenaikan Yesus Kristus untuk berdoa di satu tempat. Mereka menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan. Tuhan Yesus telah menjanji kepada murid-muridnya, "Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu." Ini Tuhan sudah dijanjikan. Jadi Roh Kudus sudah datang di atas semua murid-muridnya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus yang dijanjikan turun ke atas pertemuan itu. Mari kita baca Kisah Para Rasul ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Amin. Roh Kudus datang kepada semua manusia. Ini adalah peristiwa sangat istimewa dalam sejarah Kristen, Bapak Ibu Saudara. Kuasa suara hadir, surga hadir di tempat itu. Kuasanya datang di semua manusia. Semua orang yang ada di sana, di tempat itu, mengalami pengalaman yang sangat jelas akan kehadiran Tuhan Yesus. Ada kalanya dalam hidup kita mengalami pengalaman yang luar biasa, saudara. Ada pengalaman yang benar-benar mengubah hidup kita, saudara. Pengalaman apa yang dimaksud? Ini adalah sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Apakah Bapak Saudara sudah bertemu Tuhan Yesus Kristus? Amin. Saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada di sini telah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini adalah momen perjumpaan pribadi dan mendalam dengan Tuhan Saudara. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus datang. Roh Kudus hadir. Roh Tuhan yang penuh kuasa turun ke atas semua orang yang berkumpul di situ. Roh Kudus yang penuh kuasa yang datang seperti angin keras dan seperti api
akan menguncang dunia. Roh Kudus akan menginjak-injak kuasa kegelapan. Amin. Roh Kudus akan menyebabkan peristiwa-peristiwa yang menyelamatkan jiwa di Indonesia, di seluruh dunia ini, saudara. Kisah Para Rasul pasal 2 adalah titik balik yang sangat besar dalam sejarah ini. Tuhan memulai gereja, mulai peristiwa Pentakosta ini. Sebelumnya tidak ada gereja, tapi melalui Pentakosta ini Tuhan mendirikan gereja. Peristiwa Pentakosta menunjukkan kepada kita bagaimana Allah memulai gereja mula-mula akan mengerjakan keselamatan secara jelas dalam sejarah manusia ini. Kehendak Allah dalam mendirikan gereja sangat jelas. Sebelum dan sesudah turunnya Roh Kudus sangat berbeda. Sebelumnya dan sesudahnya sangat berbeda, sangat jauh. Peristiwa turunnya Roh Kudus menjelaskan kepada mereka, kepada murid-muridnya, mengapa Tuhan menyuruh mereka untuk jangan meninggalkan Yerusalem, tetap di Yerusalem, jangan meninggalkan. Peristiwa itu memperjelas bagi mereka bahwa inilah Roh Kudus yang dijanjikan Yesus Kristus. Sebelum turunnya Roh Kudus, manusia memegang kendali atas segala sesuatu. Manusia itu Tuhan. Manusia itu mengendalikan semua halnya. Tetapi setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, semua inisiatif adalah milik Roh Kudus. Amin. Yang dilakukan manusia dan yang dilakukan Roh Kudus sangat berbeda permulaannya dan berbeda pula akhirnya. Mari kita baca Zakaria pasal 4 ayat 6. 1, 2, 3. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan kekuasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Ini firman Tuhan. Kita yang manusia ini sangat terbatas. Tetapi di mana Roh Tuhan berada, tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah Bapa tidak ada yang mustahil. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 terjadi sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh manusia biasa. Mereka melihat itu, kelihatannya orang itu mabuk. Mereka tidak bisa mengerti fenomena itu. Jadi kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukanlah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Mereka berbicara pakai bahasa Roh, tapi kelihatannya mabuk. Mereka terlihat seolah-olah sedang mabuk. Kadang-kadang ada kejadian kegilaan atau halusinasi agama kolektif. Namun kejadian Pentakosta tidak seperti itu. Mereka kagum, mereka terkaget akan bukti kehadiran Roh Kudus karena mereka berbicara pakai bahasa Roh. Mereka yang menyaksikan kejadian itu adalah orang-orang yang Yahudi, yang saleh. Mereka mengira bahwa mereka mengenal Allah dengan cukup baik, cukup tahu siapa itu Allah. Tetapi pengetahuan mereka sangat terbatas. Pengetahuan yang mereka miliki tentang Allah hanyalah pengetahuan yang dipelajari. Mereka belum mengalami Allah secara langsung. Kita tidak dapat menjadi saksi dengan iman yang tidak jelas. Rasul Petrus berkhotbah dengan berani kepada orang-orang yang sedang ketakutan. Siapa
Rasul Petrus, Bapak Ibu. Dia adalah seorang yang telah menyangkal Yesus dan melarikan diri beberapa waktu sebelumnya. Dia menyangkal Yesus dan melarikan. Dia adalah seorang yang lemah. Dia adalah seorang yang pengecut dan penakut. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 14. Maka mari kita baca sama-sama. Maka panggillah Petrus berdiri dengan 11 Rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Bapak Ibu Saudara, dia dengan berani menyampaikan firman Allah sekarang. Sebelumnya tidak berani dia. Ketika Roh Kudus turun ke atasnya, atas Rasul Petrus, rasa takutnya diusir dari dia. Kita tidak dapat hidup untuk kebenaran jika kita berada di dalam ketakutan, saudara. Jika kita ingin hidup sebagai orang Kristen sejati, kita harus mengatasi rasa takut di dalam hidup kita. Amin. Kita tidak dapat hidup sebagai saksi jika kita berada dalam ketakutan. Rasul Petrus berkhotbah dengan mengutip sebuah nubuat dari Nabi Yoel dalam Perjanjian Lama. Mengapa Rasul Petrus mengutip Nabi Yoel dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara? Fenomena yang terjadi saat itu tidak terjadi begitu saja secara kebetulan. Peristiwa ini menggenapi nubuat dari Nabi Yoel. Karya Tuhan terjadi tepat pada waktu Tuhan. Amin. Waktu Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara terjadi tepat pada waktu Tuhan. Amin. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17, 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan ternak-ternakmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bapak Ibu bisa kelihatan ini? Saya pindah di sini ya. Bisa. Bapak bisa. Bisa. Nanti hilang rekaman. Oh gitu ya. Iya. Sorry ya. Lagi rekam. Oke. Ya. Dalam Perjanjian Lama, nubuat dan penglihatan dan mimpi hanya diberikan kepada orang-orang yang tertentu, orang-orang yang dipilih. Semua itu hanya dialami oleh para nabi, imam, terkadang raja seperti Saul atau Daud. Tetapi Roh Kudus yang datang kepada hari Pentakosta dialami oleh semua manusia. Ini bukan hanya pengalaman satu kali bagi 120 orang yang hadir di sana. Setelah peristiwa ini, kuasa Roh Kudus menyebar ke seluruh wilayah dan seluruh bangsa. Dan Roh Kudus telah turun ke atas kita pada hari ini. Amin. Roh Kudus sudah ada di sini, Bapak Ibu Saudara. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, termasuk Bapak Ibu Saudara. Amin. Roh Kudus yang datang pada hari Pentakosta lebih jelas dan lebih berkuasa daripada sebelumnya. Allah menyatakan dirinya sepenuhnya melalui peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan seperti hujan, seperti air terjun. Karunia Roh Kudus membanjiri di gereja mula-mula. Sangat aktif. Kehadiran Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah kehadiran yang penuh kuasa yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Setiap orang mengalami pencurahan Roh Kudus yang penuh kuasa.
orang-orang yang telah mengalami kehadiran Roh Kudus yang kuat memang berbeda. Seseorang yang telah mengalami kuasa Roh Kudus dengan jelas tidak akan pernah sama lagi. Ketika Roh Allah berdiam sepenuhnya di dalam diri orang percaya, orang Kristen, transformasi, perubahannya terjadi. Peristiwa kuasa ini melahirkan komunitas yang dikenal sebagai gereja perjanjian baru. Apa artinya? Ini berarti bahwa gereja dilahirkan oleh Roh Kudus. Amin. Ini berarti gereja tanpa kehadiran Roh Kudus, persekutuan tanpa Roh Kudus, itu bukanlah gereja sejati. Itu bukanlah gereja. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 18. 1, 2, 3. Juga ke atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kuasa Roh Kudus tidak membedakan jenis kelamin dan situasi, statusnya. Dalam budaya Israel ada pembagian yang tajam antara pria dan wanita. Pada saat itu, bangsa Israel, negara Israel adalah masyarakat yang didominasi oleh kaum pria. Status perempuan tidak dijamin. Dalam setiap budaya ada perbedaan antara pria dan wanita. Setiap negara ada perbedaan antara pria dan wanita. Korea Selatan juga sangat terbuka, negaranya sangat terbuka, tetapi masih ada perbedaan gender begitu kita masuk ke dalam masyarakat. Ada banyak perbedaan antara pria dan wanita di dalam Korea. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam sebuah komunitas, sebuah gereja, sebuah komunitas orang Kristen, tidak ada perbedaan. Amin. Tidak penting apakah dia pria atau dia wanita. Tidak penting. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita semua, Tuhan akan menggunakan kita sebagai alat Tuhan, baik pria maupun wanita. Amin. Tuhan tidak membedakan. Tuhan tidak menilai manusia dari kondisi eksternal. Karena bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Roh Kudus lakukan melalui kita. Amin. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Apa yang terjadi? Pertama, mari kita baca yang warna kuning. 1, 2, 3. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ketika Roh Kudus dicurahkan, anak-anak atau bayi akan bernubuat. Anak-anak akan berbicara mengenai Allah. Usia tidak menjadi masalah Bapak Ibu untuk pekerjaan Tuhan. Usianya tidak masalah. Ketika anak-anak menerima Roh Kudus, mereka akan berubah. Mazmur 8 ayat 3. 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Amin. Tuhan menyatakan kemuliaannya dan menunjukkan kuasanya bahkan melalui mulut anak-anak, mulut bayinya yang sedang menyusu. Ketika anak-anak mengalami Roh Kudus, Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa melalui anak-anak kita. Amin. Anak-anak mengalami Roh Kudus dan bermimpi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika Roh Kudus hadir, anak-anak menjadi peka secara rohani. Tergantung pada apa yang menguasai jiwa anak-anak kita.
tergantung. Ketika Roh Kudus turun ke atas anak-anak kita, Roh Kudus akan membuat anak-anak kita mengucapkan hal-hal yang berasal dari Allah melalui mulut mereka. Usia tidak menjadi masalah, jenis kelamin tidak menjadi masalah. Sangat penting untuk memiliki Roh Kudus yang turun ke atas kita. Kiranya semua anak kita, semua anak-anak Bapak Ibu Saudara mengalami Roh Kudus secara mendalam. Amin. Yang kedua, mari kita baca yang warna kuning. 1, 2, 3. Nanti kamu akan mendapat penglihatan. Mereka akan mendapat penglihatan jika Roh Kudus datang kepada mereka. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, remaja, pemuda-pemudi, anak-anak kita, anak muda akan mendapat penglihatan. Ini janjinya Tuhan, saudara. Bukan hayalan dan mimpi-mimpi duniawi yang sia-sia, tetapi penglihatan surgawi. Banyak generasi muda saat ini hidup dalam dunia hayalan, bukan penglihatan dari surgawi. Mereka jatuh ke dalam halusinasi. Halusinasi itu palsu menuju kesuksesan dunia. Mereka mencari kesuksesan, mencari uang. Tetapi jika mereka mengikuti budaya duniawi, mereka hanya bisa putus asa. Jika mereka tidak melihat visi surgawi di masa muda mereka, mereka akan mengikuti kehidupan duniawi yang sempurna. Mereka akan mengikuti hanya hal yang sia-sia. Tetapi ketika pengurapan Roh Kudus datang ke atas generasi muda ini, itu sangat berbeda. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ada perlawanan terhadap budaya duniawi yang penuh dengan uang dan kekuasaan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka berhenti memimpikan kesuksesan pribadi. Sebaliknya, mereka menjadi terdorong oleh apa yang harus mereka layani demi kerajaan Allah. Mereka akan mencari kerajaan Allah. Impian mereka ditujukan rendah, bukan tinggi. Temukan tempat untuk melayani, bukan mendominasi. Mereka hanya akan bermimpi untuk meninggikan Yesus Kristus melalui hidup mereka. Kiranya banyak pemuda-pemudi Kristen di Indonesia dipenuhi dengan Roh Kudus. Kiranya mereka hidup dengan visi surga. Yang ketiga, mari kita baca sama-sama. Orang tua akan mendapat mimpi. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Biasanya orang yang tua tidak memiliki mimpi untuk masa depan. Semakin tua usia mereka, semakin jauh pula mereka dari impian mereka. Ini benar. Tidak peduli berapapun usia kita bisa dipakai oleh Tuhan ketika kita dikendali oleh Roh Kudus. Bahkan orang yang lebih tua pun bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bayangkanlah Kaleb dalam Perjanjian Lama. Kaleb, dia adalah seorang yang bagian kedua dari kehidupannya bersinar lebih terang. Usianya 85. Dengan Roh Kudus kepada orang yang tua, dia selalu bisa menjadi orang yang penuh pengharapan. Usia tidak menjadi masalah. Pekerjaan Tuhan tidak ada hubungannya dengan usia. Amin. Kita semua bisa pekerjaan Tuhan, walaupun kita sudah tua. Ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam diri kita dibatas oleh usia.
Mimpi yang Roh Kudus berikan kepada kita adalah mimpi surgawi. Jadi kita semua bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, impian Tuhan menjadi impian kita. Kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Amin. Ketika Roh Kudus datang, anak-anak generasi muda dan generasi tua menjadi Allah bagi kerajaan Allah. Ada beberapa ciri umum dari kehadiran Roh Kudus. Ini adalah Roh Kudus yang membuat kita bermimpi. Ini cirinya. Nubuat dan penglihatan dan mimpi semuanya bersifat masa depan, bukan masa lalu. Roh Kudus adalah roh pengharapan. Roh Kudus memampukan kita untuk melihat jauh, melihat masa depan. Roh Kudus memperluas perspektif kita tentang dunia ini. Roh Kudus membuat kita melihat masa depan, bukan masa lalu. Ciri khas gereja yang diberdayakan oleh Roh Kudus adalah memandang ke depan. Gereja yang demikian selalu melihat ke masa depan dan bergerak maju. Namun yang menjadi ciri dan sebuah gereja yang telah kehilangan kuasa Roh Kudus adalah gereja tersebut hanya memikirkan masa lalu. Mereka selalu tertarik untuk melestarikan tradisi masa lalu. Jadi mereka tidak ingin berubah, tetap menjaga tradisi saja. Fokus pada bentuk-bentuk ibadah dan tradisi dibandingkan dengan perhatian pada ibadah yang hidup. Apa saja mereka tidak bisa mengubah. Mereka berbicara tentang perubahan, selalu berbicara tentang perubahan, tetapi mereka tidak menyukai perubahan. Ini gereja yang memandang masa lalu. Pada akhirnya gereja-gereja tersebut gagal untuk berubah dan menutup pintunya. Para anggota gereja-gereja seperti itu tidak menikmati kebebasan di dalam Roh Kudus. Di mana karya Roh Kudus kuat, di situ ada kebebasan, saudara. Bebas dalam Roh Kudus. Mereka tidak takut untuk berubah apapun. Mereka tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Anggur yang baru harus disimpan ke dalam kantong baru. Pada zaman Yesus, sistem keagamaan tradisional seperti kantong kulit yang tua. Dalam kondisi seperti itu mereka tidak bisa menyimpan anggur yang baru, yaitu Yesus Kristus. Mereka tidak bisa menerima Yesus Kristus. Karena apa? Karena mereka adalah kantong lama. Mereka selalu disibukkan dengan menjaga tradisi lama tetap hidup. Ciri khas gereja yang sekarat adalah berpegang pada masa lalu. Ketika kita digerakkan oleh Roh Tuhan, kita akan bersemangat dengan hal-hal baru, bukan hal yang lama. Gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus sangat bersemangat. Persekutuan ini juga sangat bersemangat. Kenapa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mereka bersemangat tentang masa depan. Kita juga semua bersemangat kepada masa depan. Ketika Roh Kudus datang, kita tidak hidup di masa lalu, tetapi hidup untuk masa depan, saudara. Komunitas yang diberdayakan oleh Roh Kudus berfokus pada misi, bukan bertahan hidup. Di dalam Roh Kudus, mereka tidak memimpikan masa lalu, tetapi masa depan. Tidak memimpikan dunia ini, tetapi memimpikan kerajaan Allah, saudara. Kita para Rasul 2 ayat 19 ayat 20, 1, 2, 3. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan kumbalan-kumbalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan
mulia itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perwujudan dari berbagai tanda di langit dan bumi. Ini memperingatkan berbagai bencana. Lihatlah dunia saat ini, saudara. Kita bisa melihat saat ini situasinya, kondisinya. Pandemi virus corona telah menewaskan banyak orang meninggal dunia karena virus corona. Masih banyak penyakit yang membuat kita takut. Bencana alam seperti gempa bumi dan banjir masih terus terjadi. Ada perang di setiap negara. Ini semua adalah tanda-tanda akhir zaman seperti yang dicatat dalam Alkitab ini. Apa yang kita lihat ketika hal ini terjadi, Bapak Ibu? Panen terakhir, musim menuai. Inilah saatnya bagi yang terhilang untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Semua tanda akhir zaman ini memberi isyarat agar mereka segera kembali kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan kembali semakin dekat. Semakin dekat. Kita harus menantikan kedatangan Tuhan kembali dengan penuh semangat. Peristiwa Pentakosta terkait dengan akhir zaman. Mengapa Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia? Karena akhir zaman semakin dekat. Kita parafrase ayat 21, 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hal yang sangat penting di akhir zaman adalah masalah keselamatan, saudara. Dunia akan dihakimi karena dosanya. Manusia akan dihakimi karena dosanya. Manusia tidak dapat menghindari diri dari penghakiman Allah karena dosanya. Manusia yang berdosa layak menerima kebinasaan kekal. Namun Allah telah membiarkan jalan keselamatan terbuka bagi kita. Khotbah Petrus hanya berfokus pada Yesus Kristus. Mari fokus pada kata barang siapa. Barang siapa. Hal ini menunjukkan skala Injil, ukuran Injil. Dalam kata barang siapa, kita melihat kasih Allah yang tidak terbatas. Dalam kata ini, barang siapa. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan tanpa prasangka akan diselamatkan. Sungguh luar biasa kita bisa berseru kepada nama Tuhan. Ini sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatannya. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus berseru kepada nama Tuhan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan adalah bukti bahwa Roh Kudus telah turun ke atasnya. Nama Yesus adalah pengharapan bagi seluruh umat manusia. Kita harus percaya kepada Yesus untuk diselamatkan. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, semua bangsa. Apa artinya Roh Allah akan dicurahkan ke atas semua manusia? Apa artinya? Tuhan ingin memanggil dan memakai sebanyak mungkin orang untuk kerajaannya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau bekerja keras untuk menuai di zaman ini. Tidak peduli status kita atau jenis kelamin kita. Tidak masalah. Usia tidak masalah. Statusnya tidak masalah. Allah mencurahkan Roh Kudusnya ke atas semua manusia dan memakainya sebagai pekerja untuk menuai. Injil Yesus harus diberitakan ke seluruh dunia melampaui batas-batas geografi dan etnis. Ketika kita melihat fenomena zaman ini, kita harus menafsirkannya dari sudut pandang kerajaan Allah. Tuhan sedang melakukan karya lain melalui kita semua. Saya mengundang tim musik dan singer, silakan maju ke depan. Ini adalah hari-hari terakhir. Kita menjalani zaman terakhir ini. Mengapa gereja ada di Indonesia? Mengapa umat Kristen berada di dunia ini?
untuk dilakukan sebagai saksi-saksi Injil di hari-hari terakhir ini. Kita harus menjadi saksi. Ada begitu banyak jiwa yang harus diselamatkan di dunia ini. Di bangsa ini ada banyak. Tuhan telah menempatkan kita di sini untuk dipakai untuk membawa mereka kepada pertobatan. Tuhan tidak memberikan amanat agung hanya kepada beberapa orang saja, hanya kepada beberapa gereja saja. Tuhan tidak memberikan misi hanya kepada beberapa gereja saja. Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Amin. Hendaklah Bapak Ibu Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadilah alat untuk dipakai tangan Tuhan. Kiranya keluarga Bapak Ibu Saudara diselamatkan melalui hidup saudara. Kiranya Injil menyebar melalui saudara kepada tetangga saudara. Kiranya Injil Yesus diberitakan melalui saudara kepada bangsa ini dan kepada semua bangsa di dunia ini saudara. Terutama kiranya anak-anak kita menjadi pemimpi-pemimpi impian Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa melalui anak-anak kita, bangsa ini akan menjadi alat yang sangat berguna bagi Tuhan. Melalui anak-anak kita, bangsa ini akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita menaikkan pujian Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hartamu menyembahmu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus berikanku entahlah damaiku. Jiwaku tenang bersamamu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hartamu Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup Takkan muratiku, takkan uratiku. ku siap terima kuasamu. Ku siap terima kuasa Hidupku bagimu, hidupku bagimu. ku buka hati, Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hartamu buka hati, ku buka hati sejauhmu, berserah penuh di hadiratmu.
Terima kasih untuk firman yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu tentang pribadi Roh Kudus. Dan kami percaya Roh Kudus itu sudah kami terima yang ada di dalam hati kami. Roh Kudus akan menuntun, mengajar, membimbing, bahkan roh yang sama yang ada dalam diri kami akan membangkitkan kami untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di kekekalan nanti Tuhan. Terima kasih, tidak seorang pun yang akan melepaskan Roh Kudus yang ada dalam diri kami semua. Dalam nama Yesus, Engkau pakai hamba-Mu dimanapun Tuhan taruh, bawa, biarlah lewat hamba-Mu nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, banyak jiwa yang diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Katakan sama-sama amin. Puji Tuhan.